Shalom, selamat pagi buat seluruh anak didik Mister semua. Bagaimana kabarnya di hari ini? Mister berharap semuanya kita di hari ini tetap dalam keadaan sehat. Oke, buat anak didik Mister, untuk sementara waktu yang mengandalkan mata pelajaran pendidikan agama Kristen dibawakan oleh Mister ya nak ya. Oleh karena itu, berhubung Mami Heni sedang melahirkan, jadi kita belajar bersama dengan Mister. Oke, buat anak didik Mister, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran yang kelima yang berbicara tentang tindakan manusia memelihara alam. Ya, kita mau membahas tentang tindakan manusia memelihara alam. Di hari-hari sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana Allah telah menciptakan alam semesta ini, ya kan? Bagaimana pekerjaan Allah yang luar biasa telah menciptakan alam semesta ini, bahkan di mana kita saat ini boleh berada, ya kan? Banyak orang yang tinggal di kota ingin sekali menikmati suasana atau pergi piknik ke pedesaan. Bahkan banyak juga orang yang di desa ingin merasakan hidup di kota. Jadi apa yang boleh kita rasakan sekarang sudah seharusnya kita menjaga dan memelihara alam yang telah diciptakan oleh Tuhan. Nah, mungkin ketika Mister bertanya kepada adik Mister, pernah nggak kamu mengalami yang namanya banjir, atau pernah mengalami gempa bumi, atau lain sebagainya? Atau hal-hal apa yang pernah kamu alami? Seandainya kamu mengalami yang namanya banjir, atau longsor, atau lain sebagainya, bagaimana perasaan kamu ketika mengalami itu? Wajar sebagai manusia biasa, ketika kita mengalami namanya bencana, yang namanya masalah, pasti kita merasa kesedihan, ketakutan, ya kan? Dengan masalah itu, kadang-kala kita menjadi berserah kepada Tuhan, ya kan? Dengan masalah, dengan datangnya banjir, itu adalah salah satu cara kita juga berdoa kepada Tuhan. Sekalipun kita merasa ketakutan, sekalipun kita merasa sedih, atau ketika kita merasakan kehilangan, ya kan? Namun di sini juga kita mau belajar tentang ternyata ada beberapa hal peristiwa yang telah terjadi di dunia ini, ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Kira-kira apa itu peristiwa yang menguntungkan? Kira-kira apa itu peristiwa yang merugikan? Ternyata di sini kita belajar tentang ada beberapa peristiwa yang menguntungkan bagi manusia. Yang pertama itu adalah hujan. Ya, ternyata hujan itu adalah sebuah peristiwa yang menguntungkan bagi manusia. Iya Pak Mister, wajarlah menguntungkan. Kalau hujan tidak ada, maka tumbuh-tumbuhan ini pasti akan mati. Ya kan? Yang kedua, terjadinya kemarau, dingin, panas, dan lain sebagainya. Kalau hujan setiap hari, maka apa yang terjadi? Kapan lagi manusia bekerja? Ya kan? Jadi peristiwa ini yang terjadi di alam semesta ini semuanya dikerjakan Tuhan itu baik. Kalau kemarau terus setiap hari, ya kan? Jadi tumbuh-tumbuhan itu bagaimana? Kalau panas terus, bagaimana keadaannya? Atau kalau dingin terus, bagaimana keadaannya? Jadi semua peristiwa ini adalah menguntungkan. Baik datangnya hujan, baik datangnya kemarau, baik datangnya dingin, bahkan panas, semuanya ini menguntungkan bagi manusia, ya kan? Nah, ternyata di balik kita menguntungkan manusia, ada juga ternyata peristiwa yang merugikan manusia. Apa itu kira-kira? Ini dia. Yang pertama contohnya banjir. Pernah nggak kebanjiran? Pernah, ya kan? Kalau udah banjir, masuk lagi air ke dalam rumah, ini merugikan kan? Tidak? Pasti, ya kan? Bayangkanlah kalau air masuk ke dalam rumah kita, mungkin lemari, televisi, dan sebagainya yang ada di dalam rumah pasti akan rusak, dan itu pasti merugikan manusia. Contoh lagi tsunami, ya kan? Gempa bumi. Siapa yang tidak takut ketika terjadi gempa bumi? Pasti semua orang merasakan ketakutan. Ini bukan hanya merugikan apa yang dimiliki oleh manusia, bahkan kematian pun pasti terjadi ketika terjadinya gempa bumi, longsor, kebakaran, dan sebagainya. Jadi peristiwa-peristiwa ini sangatlah merugikan kehidupan manusia. Dan menjadi pertanyaannya, apakah peristiwa ini pernah terjadi? Pasti, bahkan sudah sering terjadi. Dan kadang-kala kalau kita berpikir, semuanya itu adalah atas tindakan manusia. Terjadi banjir, karena apa? Mungkin manusia yang lalai membuang sampah sembarangan, ya kan? Terjadi longsor atau kebakaran dan sebagainya. Itu kadang-kala karena kelalaian manusia, ya kan? Namun hari ini juga ditekankan oleh Allah ketika terjadi masalah atau terjadi ketika bencana, sama halnya
yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41, di sana bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang berjalan dalam sebuah danau. Mereka ingin menyeberangi danau. Ternyata di dalam danau mereka mengalami bencana. Apa bencana yang terjadi itu? Datangnya badai yang sungguh luar biasa. Datangnya ombak yang luar biasa. Ternyata bukan hanya manusia sekarang aja ketika mengalami takut. Murid-murid Tuhan Yesus pada masa itu pun ketika mengalami badai, mereka juga ketakutan. Mereka bingung minta pertolongan kepada siapa. Ya kan? Bingung mereka, rasanya mereka takut juga meninggal. Sehingga ketika Allah sedang tertidur dalam perahu itu, mereka membangunkan Allah. Lalu apa yang dikatakan Allah pada saat bencana itu datang? Di dalam ayatnya yang ke-39 Allah berkata, "Diam, tenanglah." Kepada siapa dikatakan Allah demikian? Kepada murid-murid Tuhan Yesus atau kepada ombak itu? Iya, kepada ombak itu Allah berkata, "Diamlah dan tenanglah." Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Artinya apa yang dikatakan Allah semuanya boleh terjadi. Sekalipun banyak badai, sekalipun banyak tantangan, ketika Allah sudah berada di tengah-tengah kita, maka permasalahan kita itu pun selesai oleh karena kuasa Tuhan. Ya kan? Nah, banyak hal yang perlu dilakukan oleh manusia ketika gejala alam merugikan manusia. Ketika ternyata manusia mengalami gejala atau mungkin kerugian, bencana alam, lain sebagainya, apa yang menjadi tugas kita? Yang menjadi tugas kita yang pertama itu adalah berdoa kepada Tuhan, ya kan? Berdoa kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan dan senantiasa berserah kepada Tuhan. Bukan seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus itu. Mereka hanya ketakutan, tapi tidak tahu mereka meminta pertolongan kepada siapa. Namun dengan datangnya Allah, badai itu pun, permasalahan itu pun semuanya boleh diselesaikan. Oke, buat anak didik Mister percaya, bahkan Mister berharap semuanya anak didik Mister boleh paham, boleh mengerti tentang apa yang menjadi pembahasan kita di hari ini. Jadi bagaimana cara manusia memelihara alam, itu tergantung apa yang terjadi di hari ini. Ketika terjadi banjir dan lain sebagainya, itu adalah tergantung bagaimana cara manusia melakukannya di hari sekarang. Oke, buat anak didik Mister, sampai di sini pertemuan kita. Buat lembar kerja ke-7 yang sudah diberikan oleh memnya, nanti silakan kamu kerjakan LK-nya, lalu dengan tepat waktu kamu mengirimkan kepada Mister. Ya nak ya. Oke, tetap dijaga kesehatannya dan kita akan lanjutkan ke minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.